Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Sungguh diberkati, kita bisa kembali bersama-sama beribadah pagi hari ini. Dan saya terlalu percaya Tuhan punya rencana buat saudara, Tuhan punya firman buat saudara. Tuhan ingin menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, kasihnya, kuasanya, janjinya pagi hari ini. Oleh karenanya jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati kita, mari kita datang lapar dan haus untuk kebenaran, mari kita datang berharap untuk bisa bertemu dengan Tuhan pagi hari ini, sehingga tidak ada satupun dari kita selesai dari ibadah ini tidak mengalami perubahan dan berkat darinya. Berapa banyak dari saudara yang ingin mengalami Tuhan dengan sejati pagi hari ini? Mari kita lapar dan haus pada saat kita bersiap-siap untuk beribadah pagi hari ini. Untuk itu jemaat Tuhan, selamat beribadah pagi hari ini. Haleluya. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Victory Outreach Bandung Indonesia. Saudara siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini? Yes, amin, amin. Olive siap, Olive? Amin, siap. Shalom siap? Siap. Dan saya yakin saudara di rumah juga udah siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Biar bukan mulut kami yang menyanyikan puji-pujian saja, tapi kehidupan kami juga bernyanyi bagi Engkau. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami meninggikan namamu di tempat ini, di rumah kami. Dan kami bersyukur kejadian-Mu dahsyat dan ajaib bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Sama-sama yuk kita mau nyanyikan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Kita mau satukan suara kita mau menyembah Dia karena Dia Allah yang besar. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu.
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersuka cita pada pagi hari ini. Kau mau memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang menjadi pelindung kami. Engkau Allah yang memberikan kami keamanan. Engkau yang memberikan kami sukacita. Engkau memberikan kami kekuatan. Dan pagi hari ini kami mau berseru kepada Engkau. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty
worthy, God. You are worthy, Jesus. You are worthy, God. You are worthy, Lord. You deserve the praise. Oh, you are worthy, Jesus. Pagi hari ini pada saat kita berada di dalam hadirat-Nya, lewat penyembahan, lewat pengagungan yang kita naikkan di hadapan-Nya, saya mau berdoa buat saudara. Saya tahu Tuhan bersama dengan kita pagi hari ini. Tuhan bersama, berada dengan kita pagi hari ini, dan saya mau berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa dan penuh kasih untuk setiap beban pergumulan doa yang pagi hari ini mungkin saudara miliki. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keluarga, rumah tangga, ekonomi, atau masalah-masalah pribadi yang saudara sedang hadapi. Saya mau berdoa buat saudara dan mau percaya kepada Tuhan untuk campur tangan untuk hal-hal yang saat ini saudara sedang gumulkan. Untuk itu, tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara, dan saya berdoa pagi hari ini untuk Tuhan bekerja dalam hal-hal yang saat ini saudara sedang alami. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba datang di hadapan-Mu berdoa mewakili setiap umat Tuhan. Soalan, tekanan, pergumulan dalam hidup yang saat ini mereka lalui. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengalami sakit apapun bentuknya Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, dan hamba memanggil Engkau Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan tubuh mereka, sembuhkan organ-organ mereka yang sakit, sembuhkan jasmani mereka yang mengalami disfungsi. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba percaya kuasa Allah mengalir, menjamah dan menyembuhkan setiap umat Tuhan yang mengalami sakit secara fisik pagi hari ini. Mereka yang saat ini Tuhan mengalami pergumulan ekonomi dalam keluarga, rumah tangga, usaha mereka, hamba memanggil Engkau Jehovah Jireh, Allah penyedia. Engkau berfirman bahwa Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Engkau memiliki banyak untuk dicurahkan. Engkau memiliki berkat yang sudah disediakan bagi kami. Oleh karenanya hamba berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pekerjaan tangan mereka. Buka pintu atas apa yang mereka lakukan dalam usaha mereka. Buka jalan atas setiap hal yang sedang mereka usahakan, dan berkati ekonomi mereka, usaha, pernikahan, keluarga, rumah tangga. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus segala pekerjaan si jahat yang mencoba mencuri berkat Tuhan atas hidup mereka. Menghardiknya di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah perlindungan Allah atas ekonomi mereka nyata dan sempurna. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini mengalami persoalan di dalam rumah tangga, pernikahan, dalam bentuk hubungan yang sedang mereka lalui. Tuhan, pulihkan hubungannya, pulihkan dan restorasi terjadi atas setiap hubungan yang saat ini penuh dengan konflik, penuh dengan kemarahan, penuh dengan gap yang memisahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah, Roh Kudus, Roh-Mu setiap mereka dengan kasih pengampunan Allah, dan dekatkan, restorasikan, pulihkan hubungan. Nama Tuhan Yesus, Engkau Allah pemulih, dan hati-Mu adalah memulihkan setiap hubungan yang
telah mengalami konflik dan kehancuran. Terima kasih Tuhan, mereka yang mungkin yang mengalami masa duka, kuatkan mereka. Mereka yang mengalami proses saat ini karena ditinggal oleh orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka, penuhi kebutuhannya di dalam masa duka yang saat ini mereka lalui, dan terus Engkau berada mereka cara dan menopang langkah mereka dalam masa-masa duka yang mereka alami atau apapun Tuhan, bentuk permasalahan yang sedang mereka hadapi yang mungkin hanya Engkau dan mereka yang tahu. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini nyatakan dirimu sebagai Allah yang sanggup menolong, sanggup menghibur, sanggup menguatkan, sanggup membuka jalan kepada setiap mereka pagi hari ini dengan caramu yang istimewa dan supranatural. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Dan hamba percaya Engkau jawab setiap doa gumulan yang dinaikkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan semua jemaat Tuhan yang percaya Tuhan, dan doa kita pasti dijawabnya. Sama-sama katakan amin. Bisakah kita berikan sorak-sorai Yesus Kristus pagi hari ini di tempat saudara berada, di belakang gadget saudara, di belakang handphone saudara, di belakang di depan layar TV saudara, dimanapun berada, mari berikan sorak-sorai kita, rasa syukur kita yang terbaik kepada Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari gereja Allah, sorakan haleluya, sorakan puji Tuhan, karena kita tahu keberadaan kita hingga detik ini semata-mata hanya karena anugerahnya. Seseorang katakan amin. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat beribadah di dalam gereja Victory Outreach Bandung. Dan kami terlalu percaya saudara akan diubahkan, diberkati, dan akan dikuatkan pagi hari ini. Oleh karenanya saudara tidak mau mengalami itu sendirian. Bolehkah saudara membagikan dan berbaik hati membagikan link yang ada kepada mereka-mereka yang juga saat ini yang saudara tahu mungkin mengalami satu pergumulan, dan bawa mereka untuk mengalami Tuhan dan kebenaran yang memerdekakan pagi hari ini. Sekali lagi jemaat Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Pagi hari ini akan menjadi pagi yang luar biasa, lebih baik dari pagi kemarin, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berorientasi untuk progres atau kebaikan umatnya. Pagi hari ini beberapa hal saya ingin sampaikan untuk agenda yang saat ini kita miliki di awal tahun 2022. Oleh karenanya saudara ingin mencatatnya, lalu saudara mengagendakannya, lalu saudara terlibat di dalamnya. Sehingga kita ingin memastikan waktu yang kita pakai sementara ini kita bisa berikan untuk sesuatu yang bermakna sesuai tujuan Tuhan menciptakan kita. Yang pertama, kita tahu setiap hari Senin kita mau melanjutkan kerendahan hati kita, sikap kerendahan hati kita dalam mencari wajahnya lewat doa pukul 7 malam. Oleh karenanya mari kita tetap setia, namun di waktu yang bersamaan mulai ajak siapapun yang saudara bisa ajak agar kita bisa bersekutu bersama-sama dan berdoa bersama-sama dan melihat jawaban doa mukjizat bersama-sama. Besok jam 7 malam lewat aplikasi Zoom kita akan terus melanjutkan sikap hati kita yang penuh kerendahan di hadapan Tuhan, karena kita
sia-sia, kalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia semua yang kita lakukan. Link Zoom-nya tersedia di media sosial Facebook Victory Outreach Bandung dan juga akan dikirimkan baik secara pribadi ataupun secara broadcast buat saudara, dan saudara hanya tinggal klik saja dan kita akan sama-sama mengetuk pintu surga besok. Lalu yang kedua, kita pun sudah memulai live yang kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya, dan saat ini ada 2 live group yang tersedia untuk saudara bisa masuk, terlibat, bergabung, berkembang, bertumbuh, bersekutu di dalam Tuhan. Yang pertama live group di Bandung Timur, saudara bisa hubungi saya untuk kita bisa sama-sama bersekutu, dan juga live group di Garuda, saudara bisa hubungi Sister Ira atau juga Brother Jason. Saudara bisa menghubungi untuk atau saudara yang berada di wilayah dekat-dekat Garuda, Otista, Kopo dan sekitarnya. Mari sama-sama bergabung di dalam live group yang ada. Lalu juga untuk daerah Bandung Timur, mari sama-sama kita setia, dan jika saudara ingin terlibat, mari saudara bisa hubungi saya. Dan kita sama-sama berkumpul setiap minggunya untuk kembali saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengarahkan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan dan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Lalu yang berikutnya, seperti yang kita tahu bahwa di waktu sebelumnya hari Minggu sore jam 5 kita melakukan yang namanya training untuk mereka para pemimpin dan staf di recovery home kita. Namun minggu ini kita tetap akan melakukannya nanti sore, namun ini terbuka untuk setiap pemimpin. Dengan kata lain, hari Minggu jam 5 sore para pemimpin melakukan leaders training atau pelatihan bagi para pemimpin. Oleh karenanya untuk saudara yang terlibat di dalam kepemimpinan ministry yang ada, pastikan saudara hadir sore untuk metode kita menyesuaikan sekali lagi entah Garuda kepada pemimpin pelayanan, namun pastinya setiap hari Minggu jam 5 sore para pemimpin akan melakukan pelatihan atau leaders training. Lalu juga hari Selasa kita akan melanjutkan pertemuan kita membahas agenda-agenda di hati kita untuk kita bisa lakukan dengan maksimal untuk hidup kita semua. Hari Selasa pukul 6.30 di Jalan Garuda 85 para pemimpin kita akan hadir sama-sama dan kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan di hari Selasa yang lalu. Lalu yang berikutnya buat para pemimpin lagi, setiap hari Sabtu saudara ingin sama-sama berdoa pukul 5 pagi kasih Zoom. Oleh karenanya saudara taruh setiap hari Sabtu pukul 5 pagi para pemimpin akan berlutut bersama dan kita akan mendoakan hal-hal yang ada di luar kita, di dalam kita, gereja, bangsa, keluarga, jemaat. Kita mau terus bergantung kepada Tuhan. Satu prinsip yang kita percaya, kalau bukan Tuhan masih usaha kita. Oleh karenanya para pemimpin sekali lagi jam 5 pagi setiap hari Sabtu kita akan berdoa bersama-sama. Dan tentu saja yang terakhir saya ingin kembali mengingatkan saudara untuk saudara bisa menjadi agen keselamatan pengharapan bagi dunia atau lingkungan yang terluka dengan memberitahu bahwa Gereja Victory Outreach memiliki rumah pemulihan. Saudara bisa sampaikan kepada siapapun yang mungkin membutuhkan, terikat dilepaskan, mereka yang terluka dipulihkan. Bukan hanya itu saja, namun mereka dibangkitkan menjadi pemimpin-pemimpin kerajaan, perbesar kerajaan Tuhan dengan hal yang sama yang adalah amanat agung. Mereka tersesat, terhilang, alami kebenaran, diselamatkan, dipulihkan, dibangkitkan, sehingga kemuliaan surga memenuhi bumi dengan keselamatan jiwa-jiwa yang ada. Saya rasa pengumumannya itu saja, namun secara internasional
kita juga memiliki event-event yang saya berdoa kita pun bisa terlibat di dalamnya, baik secara onsite ataupun online. Oleh karenanya saudara bisa melihat tayangan yang berikut ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. I believe that this is the week where some of you are going to allow the Lord to begin to stir you up. And then God says, where you said you could not do it, that's the place that I have called you, because you're not going to do it, but I'm going to be doing it through you. These nations are waiting. These nations are ripe. These nations are crying out. They're waiting for some of you to respond to that call and say, yes, I will go. We can never let where we are define who we are. We are Victory Outreach. We are called to step out of our comfort zone, to step out of what you know. This window and this opportunity is for now. God always speaks to me at these conventions. The people who have the biggest expansion are the people who have the fewest excuses. My role is to keep my hands on that bow with my daughters, my spiritual daughters. It's my time. We have leaders to raise up. We have countries to take. There's an urgency for us to rise up. Take your place. What are you waiting for? Amin, praise the Lord. Sekali lagi pastikan saudara bisa menaruh agenda atau jadwal-jadwal yang ada untuk kita bisa sama-sama saling menguatkan satu sama lain, terlibat di dalamnya, saling menguatkan dan mendorong satu sama lain di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali saya menantang kita bersama-sama, mari kita bangun visi yang Tuhan percayakan kepada kita dalam penjangkauan pemuridan mereka yang terluka di dalam gereja ini dengan Dia dalam persembahan dan persepuluhan. Saudara tahu persis bahwa rumah pemulihan kita free charge. Saudara tahu persis bahwa yang boleh mengalami terobosan dalam hidupnya. Bahkan saya orang pecandu heroin dulunya, lalu Tuhan bawa ke pelayanan Victory. Di situ ada mereka yang setia memberi, dan setelah itu keberadaan saya diubahkan. Dengan kata lain, kesetiaan saudara berpotensi untuk membawa mereka yang terluka disembuhkan, dipulihkan, dan dibangkitkan. Kita hanya ingin melihat jiwa-jiwa untuk bisa bertemu dan mengalami Tuhan serta janji dan rencananya. Karena saya menantang kita untuk setia, mari sama-sama bangun, kelola visi Tuhan sudah percayakan kepada, sehingga kita boleh memperluas kerajaan. Dia percayakan untuk kita bangun di kota dan di bangsa. Hari Jumat setia, lebih banyak jiwa boleh dimenangkan dan dimurid. Satu janji Tuhan yang saya pernah pilihnya adalah tabur tuai. Apa yang saudara tabur, saudara pasti tuai. Bahkan firman-Nya mengatakan, saudara akan melihat kebutuhan dan upah saudara terlindungi sesuai dengan apa yang tercatat di Maleakhi pasal yang ketiga. Oleh karenanya jemaat Tuhan, mari sekali lagi setia, sama-sama kita bangun kerajaan Allah demi menang, demi kepentingan dan kemenangan jiwa-jiwa. Dan kita berdoa sebelum kita memberi kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kepercayaan besar, sebuah amanat dan misi yang mulia diberikan kepada kami. Dan kami mau mengelolanya dengan baik.
Karena kami hanya ingin melihat tujuan Tuhan, mimpi Tuhan, hati Tuhan termanifestasi di muka bumi ini. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi salah satu anggota bagian tubuh Kristus untuk melakukan perannya dalam membawa keselamatan, menjembatani keselamatan bagi jiwa-jiwa yang sesat dan terluka. Oleh karenanya Tuhan, berkati setiap pemberian yang ada. Untuk lebih banyak, agar jiwa-jiwa boleh bertemu, berjalan, menuju kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha ekonomi pekerjaan. Karena kami tahu, seperti yang Tuhan janjikan, apa yang kami tahu, kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Layar yang berikut ini akan memudahkan saudara untuk setia di dalam pemberian saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara semua pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan kembali ingin memposisikan langkah-langkah awal kita di tahun baru agar kita bisa bertemu dengan kemenangan, janji, pemulihan berkat Tuhan yang sudah Dia sediakan di tahun ini. Oleh karenanya kita mau siapkan hati kita, buka hati kita untuk kita bisa menerimanya, diposisikan olehnya dan mengalami yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di tahun 2022 ini. Oleh karenanya jemaat Tuhan, mari kita sembah Tuhan sekali lagi lewat lagu yang berikut ini. Dan setelah itu kita dengar apa yang Roh Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari kita sembah Tuhan. Pagi ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biar hati kita menjadi tanah yang gembur untuk ditaburi benih, sehingga benih yang ditabur bertumbuh kuat di dalam setiap kehidupan kita. Let's we worship Him. You want to say, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us see. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar, and the sound of your
Pagi hari ini kembali kita mendapat kesempatan dari Tuhan untuk mengalami hidup yang baru dalam mengawali bulan yang baru atau tahun yang baru. Kita mendapat kesempatan dengan bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan memposisikan kita mengalami tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Berapa banyak yang mau melihat tahun 2022 menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya? 2 minggu ke belakang Tuhan telah begitu jelas bahwa sesuatu yang baru tidak pernah bergantung pada kondisi eksternal kita, tapi selalu bergantung pada kondisi internal kita. Tidak bergantung juga pada kalender baru, kita telah mendengarnya, tidak bergantung pula pada tahun yang baru, namun bergantung dari cara kita merespon dari apa yang terjadi secara eksternal. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya anggur baru jika kantungnya masih lama. Dengan kata lain, sampai saudara melakukan pembaharuan di dalam, maka tidak akan terjadi yang namanya pembaharuan di luar. Saudara tahu beberapa tahun yang lalu ketika pertama kali saya memiliki gadget atau handphone, lalu saya mulai menginstal aplikasi WhatsApp beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba akun WhatsApp saya mendapatkan notifikasi untuk melakukan yang namanya update atau pembaharuan. Dan saya harus klik untuk saya bisa membuat akun WhatsApp saya boleh terus aktif. Dan saudara tahu ketika saya mulai mengklik notifikasi pembaruan di WhatsApp saya dan proses pembaruan tersebut selesai, saya cukup shock karena ternyata ada fitur tambahan yang diberikan oleh aplikasi tersebut ketika proses pembaharuan dilakukan. Tiba-tiba saya bisa mulai melakukan video call, lalu juga tampilan muka, settingan-settingan yang muncul menjadi lebih keren. Termasuk juga akun media sosial saya Facebook, ada pembaruan-pembaruan yang diperintahkan untuk saya lakukan, dan ketika saya melakukannya maka akun Facebook saya pun mulai mengalami tampilan-tampilan yang baru dan ada fitur-fitur baru, Facebook Live dan lain sebagainya. Dan saudara tahu semua fitur baru tersebut bisa saya terima dan nikmati karena saya menjalankan yang namanya perintah pembaharuan atau memperbaharui program software dilakukan. Dan sama halnya dengan kehidupan. Setiap kali kita menundukkan diri dengan perintah pembaruan atau memperbaharui program kita atau mengupdate program hidup kita, pola pikir kita, cara mengatur emosi, cara membawa diri, cara memperlakukan sesama, cara memperbaharui kosakata kita, maka saudara akan menemukan hal yang tidak saudara temukan sebelumnya. Berapa banyak dari saudara yang mau tahun 2022 dipenuhi oleh fitur-fitur baru, berkat-berkat baru, hal-hal ajaib baru terjadi dalam hidup saudara. Karena apa yang baru yang disediakan provider hanya bisa dinikmati setelah pembaruan atau update dilakukan. Jadi pagi hari ini jika saudara kesepian, jika saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami hal-hal yang menekan hidup saudara, izinkan saya beritahu saudara. Saudara belum melihat apa-apa, ada berkat Tuhan, ada fitur baru Tuhan yang tersedia yang belum saudara lihat di tahun ini. Ada janji Tuhan buat saudara yang belum saudara nikmati di tahun ini. Ada rumah saudara yang belum saudara tempati. Come on somebody, saya sedang bernubuat pada seseorang pagi hari ini. Ada posisi baru saudara yang belum saudara jalani karena yang tidak dilihat mata dan belum didengar telinga adalah fitur baru yang Tuhan telah sediakan untuk saudara. Tapi pastikan klik perintah pembaruannya. The best is yet to come. Namun hal-hal tersebut
akan mulai datang pada saudara saat saudara melakukan pembaharuan saudara. Sebaliknya jika tidak ada dalam program hidup saudara, tidak ada pembaruan dalam settingan saudara, tidak ada pembaruan dalam sikap saudara, jangan heran jika pengalaman yang sama di waktu sebelumnya akan menjadi pengalaman yang sama di waktu selanjutnya. Situasi yang sama memenuhi hidup kita semua. Apa saya punya saksinya di tempat ini? Firman Tuhan yang ingin kita lihat berdasarkan pembaruan yang Tuhan mau agar kita bisa menikmati fitur baru yang memang sudah disediakan dan direncanakan untuk kita. Kita akan lihat sama-sama di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. 2 Samuel 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara, demikianlah firman Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaik dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit itu. Lalu Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiring nyanyian, kecapi gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat yang ke-7, satu lagi, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Kami siap diposisikan untuk melihat tabut Allah di tahun 2022. Kemuliaan Allah di tahun 2022. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Izinkan saya bertanya pagi hari ini kepada saudara. Pernahkah saudara merasa kesal dengan notifikasi demi notifikasi pembaharuan atau update sistem yang sering muncul di aplikasi gadget saudara? Saya sering kesal dengan hal tersebut. Saya sering kesal. Pastor juga manusia dan sering kesal. Hanya dia jarang menunjukkannya. Come on somebody. Saya kesal dengan notifikasi demi notifikasi update di gadget saya. Sampai akhirnya satu kali saya mulai menyadari bahwa notifikasi update sistem adalah sebuah pemberitahuan bahwa ada versi terbaru, ada sistem yang baru yang akan memberikan atau menyempurnakan kekurangan dari versi sebelumnya. Dan dengan kesadaran tersebut akhirnya beberapa aplikasi yang saya miliki mulai saya perbaharui. Sehingga saya mulai bisa menikmati fitur baru dan hal-hal baru lainnya. Walaupun saya harus bayar dengan kuota lebih ketika saya tunduk dengan yang namanya pembaruan. Come on somebody. Saudara akan mendapat apa yang saudara bayar. Saudara boleh berdoa sesering apapun agar bisa punya pohon buah seperti pohon orang lain. Tapi sampai saudara memberikan nutrisi untuk akar dari pohon saudara sendiri, maka tidak akan pernah ada buah dari pohon saudara. Maksud saya, jangan harapkan pernikahan yang baik jika saudara tidak pernah berinvestasi dalam pernikahan saudara. Ingin istri tunduk pada suami,
Tapi suami tidak mau tunduk pada Tuhan. Come on somebody. Ingin suami mengasihi istri, tapi istri kerjaannya ngomel dan cemberut. Saya tahu tidak terjadi Victory Outreach. Jadi saya hanya ingin saudara paham, bagi yang menikah, saudara sedang menikah, bukan sedang berperang. Come on somebody. Daud dalam cerita ini diperhadapkan dengan pilihan untuk memperbaharui program hidupnya ketika kehidupan berjalan tidak sesuai rencana dan harapannya. Sistem dan strategi yang Daud miliki untuk membawa kembali tabut Allah Yerusalem tidak berjalan dengan baik. Uzza meninggal, perjalanan terhenti, berkat Allah tertunda. Kemuliaan Allah yang dilambangkan di dalam tabut Allah bagi bangsa Israel harus transit di tempat lain. Mengertilah akan hal ini. Ketika saudara tidak melihat kemuliaan Allah dalam hidup saudara, ketika saudara tidak melihat berkat Allah dalam hidup saudara, lalu saudara mengalami stuck, situasi tidak mengalami perubahan, pernikahan, ekonomi, usaha, pelayanan, hubungan stuck semuanya, maka mengertilah saudara sedang diperhadapkan dengan pilihan untuk memperbaharui, untuk mengupdate sistem hidup saudara. Pilihan diperhadapkan pada saudara untuk merubah metode dalam sikap dan tindakan saudara. Karena anggur baru tetap disediakan bagi kita, namun anggur baru hanya bisa dinikmati sampai kantung lama diupdate, diperbarui menjadi kantung baru. Saudara tahu bahwa tanah perjanjian tidak diperluh sama seperti mereka mengeluh waktu di Mesir. Tanah perjanjian tidak diperuntukkan bagi mereka yang masih negatif seperti waktu mereka hidup di Mesir. Tanah perjanjian tidak diperuntukkan bagi mereka yang pesimis seperti mereka pesimis waktu di Mesir. Satu generasi yang tidak memperbaharui atau mengupdate hidupnya harus puas dengan hidup berpuluh-puluh di padang gurun tanpa menikmati tanah perjanjian. Sekali lagi, satu generasi yang tidak mengupdate cara hidupnya atau memperbaharui apa yang harus diperbaharui yang mereka telah bawa dari Mesir, harus puas dengan hidup berpuluh-puluh tahun di padang gurun tanpa menikmati tanah perjanjian. My God, Tuhan tidak membebaskan saudara dari Mesir untuk saudara melakukan hal yang sama saat saudara di Mesir. Saya kehilangan amin pagi hari ini. Tuhan tidak memisahkan saudara dari dunia untuk membawa dunia ke dalam hidup saudara. Daud mencoba melakukan apa yang baik di sini. Daud mencoba melakukan apa yang tidak dilakukan oleh pendahulunya di sini. Membawa kembali kemuliaan Allah, membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem. Daud memiliki maksud yang baik di sini. Namun hanya karena dia bermaksud baik, bukan berarti dia tidak akan mengalami situasi yang stuck dalam hidupnya. Hanya karena dia bermaksud baik, bukan berarti dia tidak akan mengalami situasi yang stuck dalam hidupnya. Come on somebody. Daud menginginkan kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel di sini melebihi mereka yang hidup sebelumnya. Saul yang hidup atau raja sebelumnya lebih fokus menginginkan posisi daripada kehadiran Tuhan. Namun Daud di sini menginginkan kehadiran Tuhan lebih di atas posisinya atau popularitasnya. Daud mengerti sebagai pemimpin, dia mencari persetujuan dari atas bagi
bagi dia lebih penting daripada mencari persetujuan dari bawah. Come on somebody. Daud mengerti sebagai pemimpin mencari persetujuan dari atas lebih penting daripada mencari persetujuan dari bawah. Tabut perjanjian yang adalah lambang kemuliaan Allah Tuhan, mana di dalamnya, roti kehidupan, 2 loh batu berisi 10 perintah Allah, tongkat Harun, dan semua hal ini berbicara mengenai menangan berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dan Daud ingin membawa kembali tabut Allah, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah bagi bangsa Israel. Dia punya motif yang benar. Dia punya maksud yang baik di sini. Namun hanya karena memiliki motif yang benar tidak berarti masalah buruk tidak akan terjadi. Dan izinkan saya beritahu saudara, semakin saudara bermaksud melakukan yang benar, akan semakin banyak masalah yang akan terjadi. Apakah saya punya saksinya pagi hari ini? Kenapa seperti itu? Karena Tuhan ingin memastikan apakah yang benar yang mulai saudara lakukan akan tetap saudara lakukan ketika mood baik saudara hilang, ketika tidak ada dukungan, ketika dikecewakan, ketika fahami. Karena jika saudara hanya melakukan yang benar ketika semua orang, semua situasi seperti yang saudara harapkan, maka saudara tidak siap dengan ratusan klien, ratusan karakter, ratusan keluhan dalam usaha saudara, dalam pelayanan saudara. Maka saudara pun tidak siap dengan konflik dalam pernikahan yang datang tanpa diundang. Come on somebody. Maka saudara pun tidak siap dengan pekerjaan tanpa upah. Dari bangun pagi hingga larut malam tidur tanpa punya waktu pribadi untuk mandi anak, untuk antar jemput, untuk siapkan sarapan, untuk bersihkan rumah, untuk dipanggil guru. Apakah saudara siap? Setrika baju, beresin kamar anak-anak, beresin mainan anak-anak, lalu menemani suami yang baru pulang, memastikan anak-anak tidur tepat waktu, merawat diri sendiri, mikirin pelayanan, meeting pelayanan, pergi ke pasar, sambil menerima telepon, sambil konseling dan sebagainya dan sebagainya. Makanya Tuhan ingin memastikan apakah saudara bisa berdiri dalam menerima berkat Tuhan lewat ujian-ujian saat saudara melakukan apa yang benar. Saya harus beritahu kebenaran buat saudara. Orang lebih banyak melakukan dosa saat mereka di atas, bukan saat mereka di bawah. Saat kita keluar dari Mesir, bukan saat kita masih di Mesir. 30.000 Alkitab mencatat, 30.000 orang mengikut Daud dalam perjalanan membawa kembali tabut Allah. Menari dan bersorak untuk kehebatannya. Dan Daud membuat kereta baru sebagai sistem untuk melakukan perjalanan kurang lebih 16 km ke Yerusalem. Dengan semangat mereka melakukan parade. Hingga tiba-tiba kita mencatat kereta tergelincir, Uza meninggal, perjalanan terhenti, berkat Tuhan terhenti, kemuliaan tertunda, dan Daud di situ mendapatkan notifikasi dalam hidupnya yang mengatakan pembaharuan, update, pembaharuan. Beberapa dari saudara begitu bersemangat ketika awal menikah. Beberapa dari saudara begitu antusias di hari pertama kerja. Beberapa dari saudara begitu optimis ketika mulai pelayanan. Beberapa dari saudara begitu exciting ketika memulai Kristus. Namun di tengah perjalanan, sesuatu terjadi tidak seperti yang diharapkan. Tergelincir kereta saudara. Lalu saudara mulai marah, kesal, bosan, ingin menyerah. Tapi izinkan saya beritahu saudara, masalah yang muncul, berkat yang terhenti, situasi yang tidak sesuai harapan, kekecewaan yang ada, hanyalah sebuah notifikasi yang datang dari surga yang mengatakan waktunya untuk memperbaharui, waktunya untuk memperbaharui software, waktunya untuk memperbaharui pikiran dan sikap, waktunya untuk update.
update. Karena update adalah pengumuman bahwa berkat besar, feature besar menunggu sikap besar. Janji besar menunggu hati besar. Status besar menunggu pikiran besar. Posisi besar menunggu jiwa besar. Waktunya untuk update. Beberapa pernikahan pagi hari ini sedang tergelincir. Hubungan dengan orang tua beberapa tergelincir. Hubungan dengan sesama saat ini beberapa tergelincir. Usaha, pelayanan, keuangan tergelincir. Tapi saya datang pagi hari ini untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Bahwa tergelincir adalah settingan dari Tuhan untuk membuat saudara bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Namun ada perintah untuk saudara bisa melakukan update pagi hari ini. Saudara diperintahkan dalam kondisi stuck saudara untuk melakukan update. Coba pengampunan sekarang walaupun kesal. Coba komitmen sekarang walaupun dompet tipis. Coba ketaatan sekarang pun tidak sesuai dengan rasa. Coba rendah hati sekarang walaupun ngebatin. Coba kemurnian, coba kekudusan, coba positif, coba panggilan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kiri dan di sisi kanan saudara. Karena versi baru, fitur baru, berkat baru, kemuliaan baru, anggur baru telah tersedia untuk saudara. Namun sistem hidup kita harus diperbaharui. Lakukan pembaharuannya pagi hari ini. Dan Daud pada awalnya, dia tidak langsung melakukan pembaharuan. Dia tidak memperbaharui sistem program ketika masalah terjadi. Dan mulai mencari kambing hitam untuk apa yang terjadi dalam hidupnya. Daud marah saat itu sama Tuhan. Pernahkah saudara melihat seseorang yang selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan sesuatu atas kehidupannya yang tidak berubah? Semua disalahkan. Dan ketika tidak ada lagi yang disalahkan, maka binatang peliharaannya yang disalahkan ikut kena getahnya. Bisakah saya beritahu kebenaran buat saudara? Satu-satunya orang yang tidak pernah bisa ditolong adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Pernahkah saudara mencoba membantu orang yang tidak pernah melihat ada yang salah dalam dirinya? Dan satu-satunya orang yang paling mudah ditolong adalah orang yang mengambil tanggung jawab atas apa terjadi dalam hidupnya. Jadi pagi hari ini berhentilah berpura-pura menjadi korban atas situasi yang kita ciptakan dari respon kita sendiri. Saya paham situasi tidak seperti yang kita harapkan. Saya paham tentang apa yang terjadi pada hidup saudara. Tapi mengertilah saudara akan selalu menjadi budak dari situasi saudara. Sampai saudara mengambil tanggung jawab dan mengatakan saya yang harus berubah bukan mereka. Saya yang harus berkembang bukan mereka. Saya yang harus diperbaharui bukan situasi saya. Update. Pembaharuan. Daud saat itu marah. Dia mulai kehilangan kepercayaan diri terhadap dirinya. Dia mulai kehilangan kepercayaan diri terhadap misi awalnya. Dan dia marah terhadap apa yang terjadi. Dan meninggalkan tabut Allah ke rumah Obed Edom. Dan saudara tahu bahwa Obed Edom sebenarnya tidak memiliki hak untuk menerima tabut Allah dalam rumahnya. Karena dia bukan orang Israel. Dia orang Gad, bangsa Filistin. Namun Tuhan ternyata di Alkitab mencatat bahwa rumah Obed Edom diberkatinya. Prinsipnya. Siapapun yang membuka rumahnya, usahanya, pelayanannya, pernikahannya untuk tabut Allah, untuk kehadiran Allah, untuk firman Allah, maka ia akan diberkati.
Saudara bisa datang dari masa lalu yang kelam. Saudara bisa datang dari keluarga yang hancur. Saudara bisa datang dari bangsa Filistin dan semua orang bisa bilang bahwa saudara tidak mungkin berubah karena apa yang terjadi pada saudara, karena saudara lahir dari mana, keturunan siapa, karena saudara datang dari masa lalu yang kelam. Tapi iblis adalah pembohong. Siapapun saudara, datang dari bentuk masa lalu apapun, berasal dari keturunan apapun, selama saudara membuka hidup saudara untuk tabut Allah, untuk perintah Allah, untuk update, maka anggur baru pun berhak untuk saudara nikmati. Dan akhirnya selama 3 bulan, Daud mengalami stuck, kecewa, marah, frustasi. Sampai akhirnya Daud memutuskan untuk mengklik pembaharuan dalam hidupnya. Ketika dia melihat Obed-Edom diberkati. Dan saudara tahu seringkali Tuhan memberkati orang lain untuk membuat saudara sadar dan terpacu dalam memperbaharui hidup saudara. Dia memberkati si A, memberkati si B bukan untuk saudara cemburu. Tapi untuk membuat saudara terdorong mendapatkan berkat tersebut dengan menyadari apa yang seharusnya saudara mulai lakukan atau mulai hentikan. Jadi berhentilah cemburu dan mulailah berguru. Come on somebody. Daud akhirnya mulai update beberapa hal dalam hidupnya setelah 3 bulan stuck. Kembali dalam hidupnya, keluarganya, dan hidup bangsanya. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat kemuliaan Allah di tahun 2022? Yang pertama, Daud. Yang pertama, yang ingin kita pelajari dari pembaharuan hidup Daud. Yang pertama, Daud memperbaharui rencananya. Alkitab mencatat di dalam pasal yang ke-6, jika saudara melihat dan membaca dengan detail, Alkitab mencatat di situ bahwa kemuliaan atau tabut Allah tidak lagi dibawa dalam kereta, namun sekarang Daud memerintahkan untuk diangkat di atas bahu para imam. Daud memperbaharui rencananya dan menyadari bahwa posisi titel yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab dan kerja keras. Angkat bebannya di bahu, kerja keras. Karena adalah kehendak Tuhan membawa tabut di atas bahu imam atau orang Lewi yang tercatat di bilangan pasal yang ke-7. Oleh karenanya pagi hari ini saya mau berbicara pada para imam, para pemimpin, para suami, para orang tua. Mulai lakukan tugasnya sekarang seperti yang Tuhan kehendaki. Ketika Tuhan mengangkat saudara jadi pemimpin, saudara tidak bisa mengharap kemuliaan tanpa melakukan tanggung jawab saudara. Jika saudara tolak keringat, saudara sedang tolak berkat. Jika saudara tolak air mata, saudara sedang tolak sukacita. Jika saudara tolak kerja keras, maka saudara sedang tolak hasil baik. Jika saudara tolak taat, maka saudara sedang tolak berkat. Yang saudara harapkan, yang saudara mau, yang saudara dambakan, yang saudara impikan, tidak akan ditemukan dalam tahun baru, suasana baru atau lingkungan baru. Tapi akan ditemukan dalam sikap baru yang sudah lama yang Tuhan perintahkan pada saudara. Ubah rencana saudara, bukan untuk Tuhan terlibat di dalam rencana saudara, tapi untuk saudara terlibat dalam rencananya, terlibat dalam kehendaknya, terlibat dalam firman-Nya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan rencana, tapi rencanamu yang jadi. Daud melakukan pembaharuan dalam rencananya, di mana tidak lagi rencana dia yang dia mau eksekusi, tapi rencana Tuhan yang dia eksekusi. Nah sekarang tabut Allah tidak lagi dibawa dalam kereta. Nah Allah mau diangkut di atas pundak para pemimpin, para
imam, para orang Lewi. Yang kedua yang mau kita pelajari dari apa yang Daud perbaharui sehingga akhirnya dia mengalami kemuliaan. Tabut Allah menyatakan kuasanya dan juga fitur baru dia dapat nikmati. Yang kedua, dia update. Dia perbaharui langkahnya. Alkitab mengatakan bahwa para pengangkut saat itu mulai melakukan langkah yang berpola. 6 langkah. Dan langkah dalam bahasa Alkitab yang kita baca atau bahasa Ibrani yang kita baca di pasal 6. Ini ada saat. Dan maksud saat bahasa Ibrani yang dipakai dalam Alkitab adalah langkah besar. Daud mengupdate langkahnya. Langkah besar. Beberapa dari saudara menginginkan kemuliaan Tuhan, namun kesulitan untuk mengambil langkah besar. Mengasihani diri sendiri, menghidupi apa yang Tuhan tentukan untuk mati, menyimpan apa yang Tuhan tentukan untuk dibagikan, takut hilang kenyamanan, tidak mau bayar harga, menyalahkan semua orang, saya begini karena si A dan si B. Berhenti, saudara bukan tawanan siapa-siapa. Mereka boleh mengatakan apa saja pada saudara, mereka boleh melakukan apa saja pada saudara, tapi saudara yang pegang kuasa untuk meresponinya. Tidak ada siapapun yang terlalu besar untuk mencegah saudara untuk sukses dan berhasil. Oleh karenanya, ambil langkah besar, perbaharui langkah dan ambil langkah besar. Maksud saya, ambil langkah iman. Jika itu memberi, lakukan. Jika itu melayani, lakukan. Jika itu mengampuni, lakukan. Jika itu menghidupi apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara, lakukan. Jangan biarkan apapun siapapun menghalangi saudara untuk mengambil langkah iman di tahun 2022 ini, mengupdate langkah saudara sehingga tahun 2022 akan dipenuhi oleh fitur baru yang sudah ada di depan saudara. Namun jangan biarkan apapun siapapun menghalangi saudara untuk mengambil langkah besar, langkah iman di tahun 2022 ini. Karena tabut Allah saudara di tahun ini, kemuliaan Tuhan di tahun ini ada di balik langkah iman yang saudara ambil. Saya beritahu saudara, langkah supranatural akan selalu menciptakan hasil supranatural. Saudara takuti untuk dilepaskan adalah hal yang akan melepaskan saudara. Ambil langkah iman, lapangkan tempat kemahmu, bentaklah tenda tempat kediaman. Jangan menghematnya, ambil langkah besar. Waktunya Victory Outreach mengambil langkah besar bersama Tuhan yang besar untuk menerima fitur-fitur besar yang Tuhan sediakan di tahun 2022. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat apa yang belum saudara lihat dan apa yang belum saudara dengar Tuhan sudah sediakan. Tapi di hadapan saudara saat ini ada perintah untuk update sesuatu yang saudara tahu Tuhan sudah perintahkan kepada saudara. Kemuliaan Tuhan belum termanifestasi sampai pasal atau lewat pasal yang ke-7. Namun ternyata Alkitab mencatat Daud tidak menunggu kemuliaan untuk memuliakan Tuhan. Come on somebody. Daud tidak menunggu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Daud tidak menunggu kemuliaan memuliakan Tuhan.
Daud tidak menunggu berkat datang untuk menjadi berkat. Daud tidak menunggu situasi berubah untuk menjadi taat. Daud tidak menunggu semua seperti yang dia inginkan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. My God, saudara belum siap melihat kemuliaan sampai saudara memuliakan Tuhan ketika kemuliaan Tuhan belum terjadi dalam hidup saudara. Daud dia bukan hanya memperbaharui langkahnya, rencananya, namun yang terakhir kita menunjukkan kepada kita, Daud memperbaharui posisinya. Saya akan segera selesai. Sebelum dia memperbaharui posisinya di hadapan Tuhan, kita melihat dia memuji Tuhan dengan nyanyian, tarian, dan semua bejana yang ada. Namun sekarang dia mulai memperbaharui posisi tersebut di hadapan Tuhan dengan dia memuji Tuhan. Hidupnya. Bahkan Alkitab mencatat dia melakukannya dengan telanjang. Dia berikan semuanya tanpa ada yang tersisa. Dia perbaharui posisi di hadapan Tuhan sekarang. Penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati, korban bakaran yang berkenan adalah mengupdate posisi saudara. Dari menyembah Tuhan memakai bejana kepada menjadi bejana untuk menyembah Tuhan. Penyembahan sejati adalah mengupdate posisi saudara dari menyembah Tuhan kepada menjadi bejana untuk menyembah Tuhan. Sehingga tidak lagi dia bertahta di atas penyembahan, namun dia bertahta di atas penyembahnya. Gak mau sama nih. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat Tuhan bertahta di atas hidup saudara. Dia tidak lagi bertahta metode, tapi dia bertahta di atas pribadi yang menyembahnya. Ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan dengan bejana, tapi menjadi bejana untuk menyembah Tuhan. Berapa banyak yang mau melihat Tuhan bertahta di atas hidup saudara, mengendalikan hidup saudara, menjaga dan melindungi hidup saudara. Sembah dia bukan dengan bejana, tapi jadilah bejana untuk menyembah dia. Jadikan seluruh hidupmu penyembahan kepada Tuhan. Dan ketika Daud mulai klik update dalam hidupnya, saudara bisa baca di pasal selanjutnya, Daud dan keturunannya dan janji pengokohan kerajaannya, semua peperangan yang dihadapi Daud, semuanya Tuhan buat menang. Ada berkat dan kemenangan besar yang menunggu saudara di tahun 2022. Apakah saudara masih mau menunggu lagi sampai 3 bulan, sampai 3 tahun, sampai 13 tahun dalam keadaan yang sama? Sebelum akhirnya saudara klik update, memperbaharui. Saudara, ambil waktunya sekarang, tahun ini, hari ini. Jangan tunggu lagi, karena ada fitur yang besar, baru, yang sudah Tuhan sediakan di balik apa yang Dia perintahkan. Dan kita tahu apa yang Dia perintahkan melalui cerita Daud. Dia telah memerintahkan kita untuk melakukan pembaharuan dalam berdoa pagi hari ini. Saudara menerima, menangkap, dan saudara mulai membayar harga untuk melakukan pembaharuan yang akan berbuah fitur-fitur hebat yang belum saudara lihat dan belum saudara dengar menjadi pengalaman di tahun 2022. Tundukkan kepala saudara dan saya selesai. Tuhan, saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mendorong kami kepada sebuah posisi untuk kami bisa mengambil sebuah keputusan dalam memperbaharui beberapa hal hidup kami. Rencana kami bukan lagi rencana kami, namun kami terlibat dalam rencana Tuhan. Mengupdate posisi kami bukan lagi metode yang kami pakai untuk menyembah Tuhan, tapi
menjadi bejana untuk menyembah Tuhan. Dan kami mengupdate langkah-langkah hidup kami, di mana saat ini kami mau mengambil langkah-langkah iman, langkah-langkah yang Roh Kudus pimpin, langkah-langkah yang Allah ingin kami lakukan sejak dari waktu sebelumnya. Kami tahu itu akan membuat kami membayar harga lebih, tidak sesuai dengan yang kami rasa dan tidak sesuai dengan analisa kami. Tapi jika kami hidup dengan langkah iman, maka perkenanan Tuhan selalu. Karena firman mengatakan tidak mungkin kami menyenangkan Tuhan atau berkenan di hati Tuhan tanpa iman. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, kami menerimanya dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Pagi hari ini saya berdoa apa yang baik, yang besar, yang luar biasa yang Tuhan sediakan di tahun ini boleh dibarengi dengan mengklik pembaharuan dalam hidup saudara. Kita bertemu esok hari dalam ibadah doa, live group, pertemuan-pertemuan yang ada. Dan tidak lupa sekolah minggu, mari sama-sama kita belajar kebenaran sejak usia dini. Tuhan memberkati, sampai ketemu dan shalom.